Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 926. Kamulah orangnya. Li Shengnan menatap Daniel dengan keras. Meskipun Li Shengnan memiliki kepribadian yang sangat maskulin, dia tetaplah seorang wanita, dan wanita secara alami memiliki beberapa hal yang mereka pedulikan, seperti jika meninggalkan bekas luka atau berbeda di tubuhnya, itu sama sekali tidak dapat diterima oleh seorang wanita, jika tidak Li Shengnan tidak akan datang ke Daniel. Oke, saya setuju, tapi izinkan saya memberitahu Anda. Jika saya memberitahu Anda bahwa Anda bermain dengan saya alih-alih membantu saya menyembuhkan penyakit saya pasti akan memotong barang Anda dan menggilingnya dan memberikannya kepada anjing. Li Shengnan menatap tajam ke wajah bagian bawah Daniel dan berbicara. Sialan, sangat kejam. Daniel tiba-tiba merasakan hawa dingin di selangkangannya, dan kakinya tanpa sadar dijepit. Wanita ini bahkan lebih kejam daripada Bastian Wolin yang dia temui untuk pertama kali. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang seharusnya tidak kulakukan. Daniel segera berjanji untuk datang. Oke, mari kita mulai perawatannya, kata Li Shengnan. Haruskah kita mencari kamar? Apa kau akan membiarkanku mentraktirmu di sini? Daniel berkata dengan ringan. Li Shengnan tersipu cantik, memelototi Daniel, bangkit dan pergi dari sini. Keduanya langsung membuka kamar di Hotel Rugia terdekat dan masuk. Hei, kubis yang bagus akan dikalahkan oleh babi bodoh lagi. Desahan longgan terdengar di kepala Daniel. Senior, sekarang aku ingin menyeretmu keluar dan menghajarmu, kata Daniel dengan gigi terkatup. Tunggu kehidupan selanjutnya, kamu tidak memiliki harapan dalam kehidupan ini. Longgan mendengus tidak setuju. Sudut mulut Daniel berkedut, sepertinya tak berdaya. Berjalan ke dalam ruangan, ekspresi Li Shengnan menjadi tegang, wajahnya sedikit kemerahan, dan dia menatap Daniel. Apa yang harus dilakukan sekarang? Buka bajumu, kata Daniel langsung. Membuka baju apa? Ekspresi Li Shengnan berubah, dan dia menatap Daniel dengan mata membunuh. Aku ingin memijatmu. Jika kamu tidak melepas pakaianmu, bagaimana aku bisa memijat? Mungkinkah itu pijat udara? Maaf, aku belum berlatih sampai level itu, kata Daniel dengan tenang. Kamu lebih baik tidak memiliki pikiran kecil. Li Shengnan menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Hei, apa aku terlihat seperti orang cabul di matamu? Aku mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Aku masih memiliki sedikit etika profesional sebagai seorang dokter. Daniel berkata dengan ringan. Kemudian Li Shengnan melepas mantelnya, hanya menyisakan rompi hitam ketat di dalamnya, lalu melepas rompi hitamnya, hanya menyisakan tudung hitam. Tubuh ke-38 berdiri dengan bangga, dan tudungnya sulit untuk ditutup sepenuhnya, sepotong besar daging empuk seputih salju terlihat, dan jurang yang dalam membuat orang merasa seperti terkubur jauh di dalamnya. Saat ini, wajah Li Shengnan memerah, ekspresinya penuh rasa malu, dan dia berkata, tidak bisakah aku melepasnya? Tidak, hal yang paling tabu tentang pijatan adalah partisi. Anda harus menyentuhnya di kehidupan nyata, lalu menggunakan teknik khusus untuk memijat, sehingga saya dapat menghilangkan sel kanker di tubuh Anda. Wajah Daniel meludah dengan sungguh-sungguh. Oke. Li Shengnan ragu-ragu sejenak, lalu membuka kancingnya, dan perlahan melepasnya, dan tiba-tiba sepasang kelinci besar melompat keluar. Meskipun Daniel pernah bertemu dengannya 3 kali sebelumnya, dia masih harus menelan ludahnya saat ini, merasa sedikit bersemangat. Nak, kamu lebih cabul dan cabul dariku, aku rela sujud. Longgan berkata dengan kagum. Senior, jangan bicara omong kosong. Saya mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan apa yang saya katakan memang benar.
Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit ini, Anda harus memijatnya di dekat tubuh Anda, dan menggunakan kekuatan bintang untuk menghilangkan sel-sel kanker itu. Saudaraku, saya tidak melakukan ini untuk memanfaatkannya. Daniel menjelaskan dengan serius. Oke, berbaringlah di tempat tidur, lepaskan tanganmu, jangan ditutup-tutupi, aku sudah melihatnya 3 kali. Daniel mengangkat bahu dan berkata, "Kamu." Mata Li Shengnan tenggelam, dan dia melirik Daniel lagi. "Oke, berhenti menatap, aku akan memulai perawatan," kata Daniel, menarik napas dalam-dalam, membuang kotoran di otaknya, menjalankan seni tubuh hegemon bintang 9, kekuatan bintang-bintang melekat di tangannya, dan mulai melakukan pijatan khusus di dada kanan Li Shengnan. Sentuhan intim, perasaan tangan yang paling otentik. Lembut, halus dan penuh elastisitas. Setiap kata yang keluar dari benak Daniel menyebabkan hatinya sedikit berdenyut. Ini juga pertama kalinya Li Shengnan melakukan hal seperti itu. Bukan hanya pertama kalinya seorang pria terlihat telanjang, tetapi juga membiarkannya menyentuhnya. Dia sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk masuk. Jika bukan karena kanker payudara, dia tidak akan melakukannya bahkan jika dia terbunuh. Pada saat yang sama, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa jika pria terkutuk ini tidak sembuh, bahkan jika dia adalah hantu, dia tidak bisa membiarkan bajingan terkutuk ini pergi. Daniel menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan mulai memijat dengan teknik khusus, sementara kekuatan bintang mengalir ke dada kanannya sedikit demi sedikit. Serangkaian teknik pemijatan khusus ini tidak dibuat oleh Daniel untuk memanfaatkannya, tetapi sebenarnya ada dalam kode terlarang Yin-Yang, jadi Daniel akan melakukan ini. Mengikuti pijatan Daniel, Li Shengnan hanya merasa seolah-olah semburan arus listrik melewati tubuhnya, mati rasa, dan ada rasa rangsangan yang aneh. Perasaan ini menyebabkan aspek tertentu dari tubuhnya bereaksi. Lambat laun, dengan pijatan terus-menerus Daniel, pikiran di benak Li Shengnan mulai menjadi kacau, dan apa yang telah lama tersembunyi di tubuhnya distimulasi. Tidak lama kemudian, Li Shengnan tidak bisa menahan diri, dan mengeluarkan erangan menggoda, yang membuat hati Daniel bergetar, dan dia hampir dalam keadaan bingung. "Aku akan pergi," suara wanita ini sangat bagus, dia tidak bisa emosional. Daniel bergumam di dalam hatinya, mempercepat pijatan, dan kekuatan bintang memasukinya sedikit demi sedikit di bawah teknik khusus. Sel kanker Li Shengnan berangsur-angsur menghilang. Mengikuti pijatan Daniel, reaksi dalam tubuh Li Shengnan menjadi semakin kuat, seolah-olah gelombang listrik melewati tubuhnya, menyalakan api di tubuhnya. Semacam kerinduan muncul di hatinya, dia menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya memerah seolah-olah dia akan berdarah, tetapi dari waktu ke waktu masih ada 2 suara menggoda yang keluar dari mulutnya, berbicara kepada Daniel angin menyebabkan godaan dan gangguan. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat, kalau tidak dia akan jatuh sejak lama. Setelah memijat selama 20 menit penuh, Daniel akhirnya melepaskan tangannya, buru-buru berjalan ke samping, menarik napas dalam-dalam, dahinya dipenuhi keringat, dan dengan cepat menyebarkan kekuatan bintang ke seluruh tubuhnya, kegelisahan di tubuh benar-benar ditekan. Bab 927. Apakah kamu siap? Li Shengnan perlahan membuka matanya penuh dengan musim semi, dengan sedikit pesona, wajahnya merah sampai ke leher, dan ada perasaan urusan yang belum selesai, keringat di seluruh wajahnya, dan dia tampak kelelahan. "Yah, setengah dari sel kanker di tubuhmu telah dihilangkan, dan sisanya akan baik saja setelah beberapa hari dipijat," Daniel berkata dengan ringan. Li Shengnan sadar, melihat dirinya sendiri, dan menemukan bahwa beberapa semakin besar, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. "Mengapa aku merasa lebih besar sekarang?" kata Li Shengnan. "Teknik pijat saya tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga membantu wanita untuk tumbuh kembali."
Inilah manfaat yang saya berikan, jadi tidak apa-apa. Daniel berbalik dan sedikit tersenyum. Jangan memalingkan muka. Li Shengnan berkata tiba-tiba, dan dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya. Aku sudah memijat selama 20 menit, jadi tidak perlu membohongiku. Daniel tersenyum ringan. Hah? Li Shengnan mendengus dengan angkuh, dan segera berpakaian. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika tidak berhasil, kamu akan mati. Jangan khawatir, saya mengatakan bahwa jika berhasil pasti akan berhasil. Anda masih memerlukan pengobatan untuk penyakit ini. Saya akan memijat Anda dalam beberapa hari ketika saya punya waktu. Tidak. Tapi jangan berteriak lain kali, atau aku tidak akan bisa mengendalikannya dengan mudah, dan aku akan memakanmu. Apalagi menekan hasrat wanita dalam waktu lama tidak baik untuk tubuhnya, jadi dia harus melakukannya, lepaskan ketika seharusnya dirilis. Daniel memandang Li Shengnan dan berkata dengan wajah lucu, lalu berjalan keluar. Kamu. Wajah Li Shengnan memerah, dan matanya penuh rasa malu. Sialan, bagaimana aku bisa bereaksi seperti itu, dan aku masih merasa sedikit nyaman. Ah, aku bisa gila. Pikiran Li Shengnan berantakan, hatinya berantakan, dia menggaruk kepalanya tiba-tiba, dan berteriak sedikit panik, hati yang telah damai selama bertahun-tahun benar-benar kacau. Dalam sekejap mata, malam tiba dan hari akan segera berakhir. Di villa di Taman Champs-Élysées, di atas meja makan persegi panjang, Daniel duduk di tempat pertama, Rizka, Yeti Yashi, Sophia, Bastian Sue, Jisan yang semua duduk di sini, dan tentu saja Bastian Siu-Siu berbaring di atas meja, adapun Qian Duo-Duo, karena dia tidak tahan godaan dari sebuah ruangan yang penuh dengan keindahan, dia mengambil sejumlah uang dari Daniel dan pergi untuk tinggal. Nyonya, mari kita minum. Daniel memperhatikan gadis-gadis itu mengangkat gelas anggur mereka dengan senyuman di wajah mereka. Kakak ipar, kamu sangat senang makan dengan begitu banyak wanita cantik. Yeti Yashi memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. Artinya, siapa yang menyuruh iparmu begitu tampan dan ramah tamah, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjadi tampan. Daniel tampak emosional. Semua gadis muntah serempak. Hei, apa kalian semua sedang mengandung anak laki-laki tampan ini? Kenapa kalian muntah-muntah? Kata Daniel dengan wajah lucu. Dalam suasana bermain-main ini, makan malam akhirnya berakhir setelah 1 jam. Hanya saja setelah makan malam, mata Daniel membeku. Pada saat yang sama, para penjaga di luar villa, Jian Yun, Tian Tu, dan He Yan semuanya membeku, ekspresi mereka berubah, dan pandangan mereka beralih ke Sweep Away. Di luar villa, 5 sosok berjalan perlahan, dan pemimpinnya adalah pria paruh baya yang muncul di rumah situ dan dipanggil Ping Hufa. Ada juga 4 orang yang mengikuti di belakangnya, masing-masing dengan mata tajam dan aura terkendali, memancarkan aura yang kuat. Kecepatan kelima orang ini sangat lambat, tetapi dalam sekejap, mereka muncul di luar villa. Siapa kamu? Jian Yun melihat kelima. Pria itu berteriak dengan keras. Apakah Daniel ada di sini? Pelindung Ping berkata dengan ekspresi serius. Mengapa kamu mencari tuan muda kita untuk bertarung denganku? Melihat pria parubaya itu, Tian Tu berteriak keras, melepaskan aura yang sangat besar. Meskipun kondisi seluruh tubuh Tian Tu baru dalam tahap awal memasuki kondisi suci, auranya sangat menakutkan dan penuh paksaan. Bahkan pelindung Ping ini memiliki ekspresi terkejut di matanya, lalu dia melangkah keluar dan melambai dengan 1 tangan. Dalam kehampaan yang gelap, cetakan telapak tangan yang dibentuk oleh pertemuan cepat energi spiritual langit dan bumi langsung terkondensasi, dan langsung bergerak menuju Tian Tu untuk menekannya. Minum. Teriak Tian Tu, dan meninju dengan keras, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan ini. Ledakan.
Telapak tangan ini meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan mengirim Tiantu terbang di tempat, meluncur mundur lebih dari 10 meter, gemetar, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Segera, Heian bergegas menuju Naping Protektor, dan kekuatan di puncak alam suci meledak. Ledakan. Suara tumpul lainnya terdengar, dan Heian juga mundur ke belakang, menyemburkan seteguk darah. Kekuatan pelindung Ping ini telah mencapai alam manusia surga setengah langkah, dan Heian dan Tiantu sama sekali bukan lawannya. Rentan. Ekspresi jijik melintas di mata Ping Hufa, dan dia mendengus dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Saat ini Daniel keluar, menatap Tiantu dan Heian dan berkata, "Kamu adalah Daniel." Pelindung Naping melirik Daniel dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan?" Daniel menatap pelindung Ping. "Turunkan dia." Pelindung Ping berkata dengan suara yang dalam, dan tepat di belakangnya dua master di tengah alam suci menembak langsung ke arah Daniel. Melihat kedua orang ini datang untuk menyerang, mata Daniel menyipit, dia mengayunkan sabre Ming Hong. Seni tubuh hegemoni bintang 9 di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatan bintang-bintang menyembur keluar dengan gila-gilaan. Ledakan. Dengan satu tebasan, kekuatan bintang yang mengerikan dan aura ganas Ming Hong Dao sendiri berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menyerang mereka berdua. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan gelombang energi yang menakutkan menyebar. Segera, kedua orang itu terkejut dan mundur lagi dan lagi, memuntahkan seteguk darah. Ini benar-benar pedang jahat kuno Ming Hong Dao. Protektor Naping menatap Ming Hong Dao di tangan Daniel, cahaya tajam melintas di matanya, dan berkata dengan terkejut. "Wah, orang ini sepertinya tahu senjata di tanganmu. Aku khawatir dia membidikmu dengan pisaunya." Suara longgan terdengar di otak Daniel. Daniel menyipitkan matanya sedikit, dan memegang erat Ming Hong Dao dengan telapak tangannya. "Nah, bagaimana pisau Ming Hong ini bisa sampai ke tanganmu? Serahkan dengan patuh, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh." Ping Hufa memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. "HMPH, apakah ini ada hubungannya denganmu?" Daniel berkata dengan acuh tak acuh. "Mencari kematian." Pelindung Ping menggeram, mengayunkan tubuhnya, muncul di depan Daniel, dan mengubah tangannya menjadi cakar untuk meraih Daniel. Kecepatan serangan lawan sangat cepat sehingga Daniel tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa menebas pisau Ming Hong di tangannya. Ledakan. Cakar lawan memblokir Ming Hong Dao, dan kekuatan serangan balik yang kuat bahkan mengejutkan Daniel berulang kali. Pada saat ini, tubuh Jisan yang juga keluar, dan mendukung Daniel. Bab 928. Mendesis. Bastian Siu-Siu juga bergegas keluar, dan bergegas menuju penjaga Ping, memancarkan aura yang ganas. Sesuatu menggelinding. Mata Hufa Ping menyipit, dan dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan segera Siu-Siu kecil itu membuka mulutnya dan menggigit telapak tangan Hufa Ping. Ah! Detik berikutnya, setengah dari telapak tangan pelindung Ping dimakan oleh Siu-Siu kecil, yang menjerit melengking, dan energi sejati yang mengerikan meledak. Dengan ledakan, tubuh Bastian Siu-Siu terhempas, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan setengah dari telapak tangan kiri pelindung Ping hilang, berlumuran darah, yang mengejutkan untuk dilihat. Bajingan sialan, kalian semua akan mati hari ini. Semua aura meletus dari pelindung Ping ini, dan kekuatan setengah langkah surga dan manusia meledak secara menyeluruh, dan aura menakutkan bercampur dengan kekuatan surga dan manusia. Di bawah malam yang gelap, ruang di sekitarnya tampak membeku, dan Daniel dan yang lainnya merasa seolah-olah terengah-engah di bawah paksaan yang menakutkan. Daniel lebih baik, tapi Jisan Yang, Jianyun, Tiantu, dan Heian semuanya pucat, dan mereka tidak bisa bernapas, dan perlahan jatuh ke tanah. "Senior Longgan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Daniel tampak sangat cemas di dalam hatinya.
Saya tidak punya solusi yang bagus, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Anda beruntung, seseorang ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Tepat setelah Longgan selesai berbicara, sosok lain muncul di sini di malam yang gelap. Itu adalah penguasa naga hujan yang muncul hari ini. Segera setelah penguasa naga hujan muncul, tekanan manusia surga setengah langkah yang menakutkan di dalam kehampaan tiba-tiba mencair seperti es dan salju, dan menjadi tidak terlihat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa kamu untuk mencampuri urusan orang lain? Apakah kamu tahu identitasku? Pelindung Ping melirik Tuan Yulong, dan berteriak dengan suara yang dalam, dengan secercah kemarahan dingin di matanya. Aku tahu identitasmu. Kembalilah dan beritahu anggota keluarga di belakangmu bahwa ini bukan dunia seni bela diri, apalagi di keluargamu. Ini dunia sekuler. Penampilanmu di sini sudah mempengaruhi dunia. Jika kamu masih mau untuk melakukan sesuatu tentang tatanan duniawi, aku, jiwa naga, pasti tidak akan duduk diam. Tuan Yulong menatap pelindung Ping ini dan berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Kamu adalah jiwa naga. Tatapan aneh melintas di mata Ping Hufa, menatap Tuan Yulong, dan kemudian berkata, saya tidak ingin mengganggu tatanan dunia, tetapi saya datang ke sini untuk mengambil pedang jahat kuno Minghong di bawah perintah patriark kita. Pisau. Karena kamu tahu identitasku, kamu harus tahu keluarga di belakangku. Aku harus mengambil pisau Minghong ini. Kalian para jiwa naga sebaiknya tidak ikut campur. Jika tidak, begitu keluarga di belakangku ditarik keluar, jiwa naga kalian akan dibunuh, tidak bisa dilawan sama sekali. Ping Hufa berteriak dengan dingin. Karena Minghong Dao ini telah mengenali pemiliknya, itu miliknya, dan orang lain tidak berhak merampasnya. Adapun apa yang ingin dilakukan keluarga di belakang Anda, jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, selama Anda tidak takut pada orang itu, dan tidak takut mengulangi praktik klan Simen. Anda bisa mencobanya lain kali. Tuan Yulong berkata dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata Tuan Yulong, raut wajah Hufa Ping berubah drastis, sorot ketakutan muncul di matanya, dan raut wajahnya terus berubah. Oke, aku akan membiarkan dia pergi untuk saat ini. Hufa Ping menatap Daniel dengan dingin, dan hendak pergi. Ingat, jika kamu berani menyentuhnya, jangan berpikir untuk kembali. Suara Lord Yulong yang acuh tak acuh dan membunuh terdengar di telinga penjaga Ping, menyebabkan tubuhnya gemetar hebat, dan akhirnya pergi dari sini dengan cepat bersama beberapa bawahannya. Terima kasih, senior, telah membantu saya 2 kali. Daniel memandang Tuan Yulong, salah satu dari 5 penguasa naga dari jiwa naga, dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, berhati-hatilah. Tuan Yulong mengatakan sesuatu, dan tubuhnya menghilang ke dalam malam, seperti kata pepatah, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Nah, apakah kamu dan jiwa naga ini tampaknya memiliki hubungan yang lama? Pemimpin itu telah merawatmu dengan baik, dan jiwa naga tua ini juga sangat peduli dan membantumu. Suara Longgan terdengar. Semua ini harus berhubungan dengan tuanku. Daniel berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar dari pemimpin Yan Haotian bahwa pihak lain mengenal tuannya, lelaki tua itu, untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang bahkan Tuan Naga Jiwa Naga telah membantunya beberapa kali, itu cukup untuk membuktikan bahwa jiwa naga ini ada hubungannya dengan dia. Dan satu-satunya hubungan adalah tuannya yang misterius, pihak lain selalu sangat misterius, sebelum dia mengira tuannya hanyalah kekuatan untuk memasuki alam suci. Tetapi ketika dia mengalami hal-hal ini, dia menyadari bahwa kekuatan lelaki tua itu jelas tidak sederhana, dan dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mungkin pemimpin jiwa naga dan tuan naga sangat peduli padanya, semua ini hanya bisa berhubungan dengan tuannya, lelaki tua itu, sepertinya lain kali Anda melihatnya, Anda harus bertanya dengan hati-hati. Kalian benar-benar tidak hidup damai setiap hari.
Begitu banyak tuan yang menginginkan hidupmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Jisanyang memandang Daniel dan berbicara. Hanya bisa dikatakan nasibku sulit, bahkan Tuhan pun tidak rela membiarkanku mati. Daniel tersenyum ringan. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Daniel kembali ke villa, Rizka dan yang lainnya bergegas untuk menyambut mereka. Daniel memerintahkan mereka untuk tidak keluar sebelumnya, jadi mereka hanya bisa tinggal di villa. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, suamimu sangat keras padaku. Daniel memandang Rizka dan bercanda. Kalian tahu bagaimana berbicara dengan buruk. Rizka menatap Daniel, lalu berbisik beberapa kali di telinganya. Sayang, sepertinya kamu yang terbaik. Senyum jahat muncul di sudut mulut Daniel, menatap Rizka. Kakak ipar, saudari, apa yang kamu bisikkan, katakan padaku. Yetiashi memandang keduanya dengan ekspresi ingin tahu dan berkata. Ayo, 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 nak, tidurlah, kenapa kamu begitu penasaran? Daniel melambai ke Yetiashi. HMPH, kau anak nakal. Yetiashi mendengus dengan angkuh, dan naik ke atas dengan marah. Segera villa menjadi sunyi, dan semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, pintu kamar Rizka dibuka, Rizka keluar dengan tenang, menutup pintu dan menuju kamar Daniel, membuka pintu dan masuk. Semenit kemudian, Yetiashi juga keluar dari ruangan, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku ingin melihat apa yang kalian lakukan diam-diam. Yetiashi mengatupkan bibirnya, lalu berjingkat menuju kamar Daniel, keluar dari pintu Daniel, membungkuk dan mendengarkan suara yang datang dari dalam. Hanya saja Yetiashi mendengarkan sebentar, dan hanya mendengar suara zigzag, zigzang, seperti makan permen lollipop. Nah, iya, itu dia, ya, berputar-putar. Segera Yetiashi mendengar suara Daniel, tapi dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Bab 929. Tapi di keluarga situ, ketika pelindung Ping kembali ke sini, keluarga Situlai sedang menunggu, melihat pelindung Ping kembali dan buru-buru bertanya. Bagaimana dengan Ping Hufa? Apakah kamu sudah mendapatkan Ming Hong Dao? Situlai menatap Ping Hufa dan berkata langsung. Ambil bulu ayam, aku hampir mendapatkannya, tapi aku bertemu dengan jiwa naga yang kuat. Pelindung Ping meludah dengan wajah jelek. Jiwa naga dan yang lainnya bahkan ikut campur. Ekspresi terkejut muncul di mata Situlai. Itu hanya jiwa naga. Dengan kekuatan keluarga, apakah kamu takut dengan jiwa naga? Ekspresi keraguan melintas di mata Situ Cheng. Kalian semua tidak tahu banyak tentang jiwa naga. Orang-orang di jiwa naga itu secara alami tidak menakutkan. Mereka dapat dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan keluarga, tetapi pendiri jiwa naga sangat menakutkan. Pelindung Ping berkata dengan ekspresi serius. Aku benar-benar tidak tahu siapa pendiri Dragon Soul itu. Situlai menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan. Pendiri jiwa naga adalah sosok yang sangat misterius dan menakutkan. Karena keberadaannya jiwa naga dapat menghalangi seluruh dunia seni bela diri dan menstabilkan tatanan sekuler. Manfaatkan dunia sekuler dan ukir Tiongkok. Ping Hufa berkata dengan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Ming Hong Dao seperti ini? Situlai menatap Wali Ping. Tentu saja tidak. Saber Ming Hong ini harus diperoleh. Keluarga itu menginginkannya. Aku harus kembali ke keluarga sekarang dan melaporkan hal ini kepada Patriark. Kamu awasi anak bernama Daniel itu. Kamu tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Jika kamu kehilangannya, kamu tahu apa konsekuensinya. Ping Hufa berteriak dengan dingin. Ya, Ping Hufa. Ketiga Situlai mengangguk dengan cepat dan berkata. Segera, pelindung Ping segera pergi dari sini bersama orang-orang. Setelah Ping Hufa pergi, Situlai duduk di kursi pertama, matanya berbinar cerah.
Ayah, putra dari keluarga Bastian ini tampaknya memiliki status yang tidak biasa. Jika tidak, jiwa naga tidak akan membantunya beberapa kali. Situ Cheng berkata dengan suara rendah. Keberuntungan orang ini sangat baik sehingga dia tidak akan mati seperti ini. Mata Situ Yuntian berkedip dengan dingin yang suram, dan dia berteriak dengan nada suram, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Yuntian, jangan khawatir, cepat atau lambat anak itu akan mati, tapi sekarang kamu harus bersiap untuk ulang tahun ke-70 Pak Tuagu besok. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk menunjukkan wajahmu, untuk tolong Pak Tuagu, kamu akan jauh lebih mudah memenangkan Gu Qingcheng. Situ Lai memandang Situ Yuntian. Mengerti, kakek, saya sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat, dan saya benar-benar menjamin bahwa Tuan Gu akan menyukainya. Situ Yuntian berkata dengan percaya diri. Di markas Jiwa Naga, Yan Haotian sedang duduk bersama Tuan Naga Hujan. Haotian, terima kasih atas informasi yang kamu dapatkan saat ini, kalau tidak anak itu akan mati di tangan klan Situ. Tuan Yulong mengambil secangkir teh dan menyeruputnya dengan ringan, lalu berkata dengan ringan. Tampaknya keluarga Situ mengincarnya, atau pedang jahat kuno Ming Hong Dao di tangannya. Yan Haotian membuka mulutnya dan berkata. Itu benar, keluarga Situ ada di belakang keluarga itu. Wajar jika mereka ingin mengambil kembali pisau Ming Hong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pisau jahat kuno itu akan jatuh ke tangannya. Ini akan merepotkan. Itu diperkirakan akan menimbulkan guncangan lagi di dunia persilatan pada akhirnya, dan tidak akan ada kedamaian saat itu. Tuan Yulong tampak serius, dan berkata dengan ekspresi berat. Ini tidak bisa diubah. Dengan penampilannya, akan ada perubahan drastis lainnya di dunia seni bela diri, dan sekarang sekte darah, sekte mayat, dan sekte raja hantu semuanya siap untuk bergerak. Setiap orang membuat rencananya sendiri. Jelas, mereka hampir pulih, dan mereka ingin membangkitkan perselisihan sipil di dunia persilatan. Perombakan baru di dunia persilatan akan segera dimulai. Mata Yan Haotian bersinar terang, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Namun, yang perlu kita pedulikan sekarang adalah Daniel. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Situ menyerangnya. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada putra ini, tragedi keluarga Simen akan benar-benar terjadi lagi. Penatua Yu mengerutkan kening dan berkata. Mengerti. Yan Haotian mengangguk. Ngomong-ngomong, terakhir kali kamu melihatnya, bagaimana situasinya? Penatua Yu memandang Yan Haotian. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah, masih sangat misterius dan menakutkan. Tatapan kenangan melintas di mata Yan Haotian, penuh kekaguman dan pemujaan yang mendalam. Tuan Yulong, menurutmu siapa dia? Kata Yan Haotian tiba-tiba. Aku tidak tahu, mungkin seseorang dari dunia itu, kalau tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tuan Yulong berkata dengan ringan. Maksudmu orang-orang dari dunia kuno? Mata Yan Haotian membeku, dan ada cahaya terang di matanya. Markas besar Tianmen, sekarang telah hancur lebur oleh api. Pada titik tertentu, beberapa sosok berjubah hitam muncul di sini, diam-diam menonton adegan ini. Ada jejak pertempuran di sini. Tampaknya Tianmen ini dihancurkan oleh seseorang, dan bahkan beberapa dari mereka semuanya terbunuh. Salah satu sosok berjubah hitam mengeluarkan suara serak dan dingin. Siapa yang melakukannya harus segera diketahui, dan kita perlu menemukan target lain untuk menjadi orang kita. Sosok berjubah hitam lainnya berbicara, dan kemudian sekelompok orang berjubah hitam dengan cepat menghilang di sini. Keesokan harinya. Pada hari ini, seluruh Yanjing sangat hidup. Karena hari ini adalah ulang tahun ke-70 orang tua dari keluarga Gu, salah satu dari 8 keluarga besar di Anjing, keluarga Gu mengadakan pesta ulang tahun. Keluarga Gu ini adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Anjing, dan Tuan Gu adalah kepala generasi tua negara,
meskipun dia telah pensiun di rumah selama bertahun-tahun, dia masih memiliki prestise dan status yang tinggi. Sekarang dia merayakan ulang tahunnya, seluruh Yanjing tentu saja terkejut, dan orang-orang dari semua keluarga besar di Yanjing pergi ke rumah Yan untuk merayakan ulang tahunnya. Dapat dikatakan bahwa ulang tahun besar lelaki tua dari keluarga Gu ini secara langsung mengejutkan mata para tokoh dari kalangan militer, politik dan bisnis, ditambah keluarga dari semua ukuran di Anjing, dapat dikatakan sangat meriah. Di villa di tengah gunung di Taman Champs-Élysées, Daniel baru saja bangun, berjalan keluar kamar, dan menggeliat. Di ruang tamu ini, Rizka sedang membaca buku ketika dia melihat Daniel keluar dengan senyum di wajahnya. "Kakak, kenapa kamu makan lollipop di kamar kakak iparmu tadi malam?" Yetiashi keluar, melihat wajah bingung Rizka. "Apa yang makan lollipop?" Rizka terkejut. "Bukan? Aku melihatmu mengeluarkan suara cuging. Bukankah ini makan permen lollipop? Selain itu, kakak iparku mengajarimu cara memakannya dan membuat lingkaran. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin makan permen lollipop. Sangat rumit." Yetiashi melengkungkan bibirnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Engah." Sophia yang baru saja meneguk air menyemburkan air dari mulutnya sambil tertawa.